Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari library apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi klien yang nantinya dapat mengambil data dari sebuah web service. Jadi di sini library yang akan kita gunakan adalah Retrofit. Mengapa kok Retrofit? Karena library Retrofit ini cukup sederhana dan yang utama adalah mudah dipelajari karena kodingannya nggak terlalu banyak dan nggak kompleks. Kalau misalkan yang diinginkan adalah fitur yang banyak dan variatif, maka alternatifnya bisa menggunakan library Volley. Jadi Retrofit sama Volley ini sama-sama populernya, tapi punya keunggulan masing-masing. Retrofit dengan kesederhanaannya, sedangkan Volley dengan fiturnya yang sangat variatif. Oke, kembali lagi ke Retrofit. Jadi, Retrofit adalah library untuk membangun HTTP client pada Android dan Java secara umum. Retrofit dikembangkan oleh Square. Jadi yang ingin mempelajari lebih jauh terkait dengan Retrofit bisa mengakses di square.github.com. Di situ dijelaskan core-core apa saja yang ada di balik Retrofit. Ketika kita menggunakan Retrofit, pasti nggak bisa lepas dari converter. Ya, nggak Retrofit aja sih, tapi library API client secara umum pasti membutuhkan converter. Nah, di sini converter itu apa? Converter itu kita gunakan untuk memparsing data yang di-outputkan oleh sebuah web service, di mana output data dari web service itu kadang beda-beda. Ada yang outputkan JSON, ada yang outputkan XML, jadi tergantung. Kalau misalkan outputnya itu JSON, maka converter yang sering digunakan adalah JSON, yang poin pertama ini. Sedangkan kalau outputnya itu XML ataupun output-output yang lain bisa menggunakan poin-poin yang ada di bawahnya. Kalau untuk yang XML bisa menggunakan yang poin yang terakhir, yaitu simple XML. Jadi tanpa converter ini, Retrofit nggak bisa mengolah data yang dikembalikan dari web service yang cukup variatif itu. Ketika kita mengembangkan aplikasi klien menggunakan Retrofit, ada beberapa kebutuhan nih yang perlu kita penuhi. Yang pertama, kita perlu membuat suatu kelas model sebagai media data JSON-nya. Jadi, kalau yang nggak familiar dengan istilah kelas model ini, mungkin ingat dengan istilah POJO atau Plain Old Java Object. Jadi, kelas objek yang paling basic yang biasanya kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu entitas seperti mahasiswa, mobil, atau objek-objek yang lain. Intinya objek yang paling basic ya, yang belum ada operasinya di dalam itu. Yang kedua adalah kita harus menentukan interface pada setiap metode yang ada di aplikasi kita. Kita butuh operasi request apa saja, apakah cuma get aja, atau kita juga butuh request tipe post, atau yang lain-lainnya. Terakhir adalah Retrofit Builder Class. Nah, di sini, di Retrofit Builder Class ini, kita akan memanggil dua komponen yang ada di atas, yaitu kelas model maupun interface operasi HTTP-nya. Jadi, kalau misalkan kita tentukan memang butuhnya get, post, dan lain sebagainya, kita pasti deskripsikan di bagian Retrofit Builder Class ini. Kita akan mempelajari lebih jauh secara teknisnya di pertemuan berikutnya. Jadi, pertemuan kali ini cuma istilahnya mengantarkan apa yang akan kita pelajari di pertemuan teknisnya, yaitu pastinya kita gunakan Retrofit.
untuk membangun suatu aplikasi klien dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin ya tentunya. Dan akan saya siapkan sendiri video secara step by step ngoding Kotlin menggunakan retrofit ini. Oke, mungkin itu aja terkait dengan konsep retrofitnya. Di sini saya ingin membahas materi tambahan yang saya rasa perlu untuk kita ketahui, yaitu JWT atau JSON Web Token dan CORS. Oke. JSON Web Token itu apa sih sebenarnya? Jadi, JSON Web Token itu adalah sebuah token berbentuk string random panjang yang berfungsi untuk melakukan autentikasi dan pertukaran informasi. Jadi, intinya, kita menggunakan JWT ini untuk meningkatkan security pada web service kita dan aplikasi klien kita. Kita kan nggak pingin web service yang sudah kita bangun itu digunakan oleh banyak orang yang nggak berhak. Jadi, salah satu solusinya kita bisa menerapkan JSON Web Token ini. Token ini akan disimpan di local storage atau cookies pada device pengguna. Dan token ini akan digunakan oleh klien, di mana klien ini merujuk pada device pengguna itu tadi ya, setiap kali berkomunikasi dengan web service. Jadi, setelah mendapatkan token ini, maka user nggak perlu melakukan login. Nah, maksudnya bagaimana sih mekanisme JSON Web Token ini? Oke, kita pelajari di slide ini ya. Jadi, di sini digambarkan beberapa alur bagaimana suatu aplikasi klien itu mendapatkan token JWT ini. Jadi, di sini contohnya, kalau misalkan ada seorang user yang melakukan sign in, login menggunakan ID dan passwordnya, entah itu ketika mengakses Facebook, Google, ataupun yang lain, dimana request-nya akan masuk ke authentication server. Dari authentication server ini mengecek apakah user sama passwordnya itu cocok. Kalau misalkan cocok, maka authentication server akan meresponnya dengan token JWT, di mana ini akan direspon dikembalikan ke user dan disimpan di device-nya masing-masing. Setelah mendapatkan token JWT ini, maka user ketika ingin mengakses aplikasi yang sama, entah itu Facebook, entah itu Google, dia nggak perlu melakukan login lagi. Jadi cukup membawa token itu ketika melakukan request ke aplikasi tersebut. Jadi, dari application server akan mengecek token JWT-nya itu apakah sesuai dengan yang ada di application server. Kalau misalkan nggak sesuai, otomatis request dari user akan di-reject. Tetapi kalau misalkan sesuai, maka seluruh proses yang ada di application server ini bisa dijalankan oleh si user. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait dengan retrofit ataupun JWT, ini boleh langsung ditanyakan melalui forum diskusi kelas yang ada di WA ya. Oke, untuk yang terakhir yang perlu kita ketahui terkait dengan JWT itu adalah struktur dari JWT itu sendiri. Jadi, struktur dari JWT itu ada 3. Yang pertama adalah header-nya. Header ini menentukan algoritma apa yang akan kita gunakan untuk token ini. Jadi di sini menggunakan HS256 ya. Jadi ALG ini tulisannya itu adalah algoritma. Sedangkan TYP ini itu menentukan token ini itu token apa. Nah, jadi berhubung ini token JWT, jadi input di sini adalah JWT. Bagian kedua adalah payload datanya. Ini body dari token itu sendiri. Di dalam body ini kita bisa mengisikan banyak atribut seperti misalnya ID user, nama user, status, hingga expire time-nya. Expire time itu apa? Expire time itu adalah suatu atribut yang menentukan bahwa tingkat lamanya hidup
dari token ini seberapa lama. Jadi kalau misalkan kita tentukan 24 jam, maka token ini hanya bisa digunakan selama 24 jam. Jadi kalau misalkan sudah melewati waktu tersebut, maka si user ini harus melakukan login lagi untuk mendapatkan token yang baru. Terakhir adalah Verify Signature. Jadi yang bagian terakhir ini itu deskripsi untuk melakukan encodingnya dari bagian-bagian yang sebelumnya ini. Bagian header, bagian payload, ini semua dimasukkan di sini, dan ada kalimat rahasianya bisa juga dimasukkan di sini. Nantinya ini semua akan digabung dan menjadi satu string token panjang ini. Jadi ini merupakan gabungan dari beberapa bagian yang tadi ya. Nah, di token panjang ini yang akan nantinya digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Nah, misalnya ada salah satu huruf saja yang di sini berubah, maka akan menimbulkan invalid, di mana token itu tidak akan bisa digunakan kembali untuk melakukan komunikasi dengan server. Jadi jika terdapat perubahan pada komponen data, maka token menjadi invalid dan tidak bisa digunakan kembali. Oke, yang terakhir terkait dengan cross-origin resource sharing. Jadi, cross-origin resource sharing ini adalah standar dari W3C untuk menentukan perizinan akses cross-domain. Biasanya, untuk yang baru belajar Ajax atau baru belajar mengembangkan aplikasi hybrid, menemui course ini adalah sebuah error. Kenapa kok bisa error course ini muncul? Karena Ajax atau aplikasi hybrid yang kita kembangkan itu berbeda domain dengan server web service-nya. Jadi kalau misalkan konfigurasi awalnya itu masih by default, masih standar, ketika digunakan oleh istilahnya aplikasi lain yang beda domain, kadang muncul error course ini. Jadi solusinya gimana? Solusinya merubah konfigurasi yang ada di web server itu agar mengizinkan aplikasi klien mengaksesnya. Entah itu untuk semuanya diizinkan atau dari domain atau IP tertentu saja. Course ini juga dapat menentukan metode request apa saja yang diizinkan. Jadi nggak hanya dari domain atau IP tertentu, tapi juga bisa menentukan. Misalkan kita sudah mengizinkan tuh dari domain A misalkan ya. Dari domain A ini bisa mengakses, tapi hanya mengakses opsi beberapa saja, nggak seluruh opsi REST yang ada bisa diakses semua. Itu juga kita bisa menentukannya dalam course ini. Jadi course itu bukan error ya sebenarnya, tapi mekanisme untuk melakukan perizinan. Jadi kalau misalkan nanti ketemu error course, tolong untuk dilihat lagi konfigurasi di web servernya, apakah mengizinkan dari alamat aplikasi klien atau tidak. Oke, sampai sini dulu materi Iberi untuk API klien ini. Jika ada pertanyaan, tolong disampaikan di grup WA ya. Nanti saya coba jawab secepat mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.